Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 5 MISD semester 1 tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan pada pembelajaran 2. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan menyimak penjelasan dari teks informasi, siswa mampu menyebutkan karya tari daerah menggunakan properti. Dengan membuat clipping, siswa mampu menyajikan gambar karya tari daerah menggunakan properti. Yang pertama yaitu asma. Asma dapat terjadi karena adanya gangguan saluran pada paru-paru. Asma yaitu gangguan pernapasan karena penyempitan saluran pernapasan. Penyempitnya saluran pernapasan dapat terjadi karena beberapa hal berikut. Yang pertama, udara yang tercemar oleh asap dan debu. Yang kedua, udara yang terlalu dingin. Yang ketiga, keadaan jiwa penderita, misalnya stres dan tekanan emosi. Penderita asma mengalami kesulitan bernapas. Asma disebabkan oleh alergi terhadap rambut, bulu, atau debu. Pada umumnya, penyakit pernapasan terjadi karena pencemaran udara. Contoh sumber pencemar udara adalah asap kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik. Penyakit pernapasan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman dan kebiasaan merokok. Dalam perkembangannya, pasien penyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan kesadaran menurun. Selanjutnya yang kedua yaitu influenza. Proses pernapasan dapat terganggu jika ada salah satu alat pernapasan mengalami gangguan. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh kuman maupun polusi udara. Contoh gangguan pernapasan akibat virus atau kuman salah satunya adalah influenza. Influenza atau flu adalah infeksi virus pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza tipe A, B, dan bisa juga C. Flu adalah kondisi yang datang secara tiba-tiba, biasanya berlangsung selama 7-10 hari. Gejala influenza umumnya datang secara tiba-tiba. Tanda dan gejalanya biasanya mulai dari 24 sampai 48 jam setelah terpapar virus flu. Gejala dan demam terburuk biasanya berlangsung selama 3 sampai 5 hari. Tanda dan gejalanya antara lain demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, panas dingin, nyeri otot, merasa sangat lemah atau lelah, sakit kepala, mata terasa sakit, batuk dan bersin, sakit tenggorokan, hidung meler, sakit perut, terlebih pada anak-anak dibandingkan orang dewasa, dan batuk dan merasa sangat lemah dan lelah bisa bertahan hingga 6 minggu. Selanjutnya yang ketiga yaitu properti tari. Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki berbagai jenis dan ragam budaya. Satu dari sejumlah kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah tari-tarian tradisional. Setiap daerah dan suku pasti mempunyai bentuk tarian dengan ciri khas tersendiri. Misalnya dari properti yang digunakan. Properti tari adalah segala bentuk perlengkapan selain kostum yang digunakan sebagai pelengkap dalam sebuah tarian. Setiap daerah pasti memiliki adat istiadat dan ciri khas tertentu. Ciri khas tersebut memberi pengaruh besar terhadap gerak atau properti tari yang digunakan. Berikut ini beberapa tarian tradisional daerah beserta properti yang digunakan. 1. Tari kipas. Nah, di sini ada gambar
Tari kipas. Tari kipas Pakerana berasal dari Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Di daerah setempat, kata Pakerana diartikan dengan kata main. Kipas menjadi properti utama yang digunakan dalam tarian ini. Selain itu, properti yang diperlukan dalam tarian kipas antara lain baju pahang, sakur, gelang khas Sulawesi, dan kalung. Sejak dahulu hingga saat ini, tarian ini menjadi sebuah tradisi yang terus berlangsung di kalangan masyarakat Goa. 2. Tari payung. Nah, di sini ada gambar tari payung. Tari payung berasal dari Sumatera Barat. Dalam tarian ini, properti yang digunakan oleh sang penari pria sebagai simbol perlindungan kepada wanita. 3. Tari serimpi. Nah, di sini ada gambar tari serimpi. Tari serimpi termasuk salah satu tarian klasik yang berasal dari Yogyakarta. Istilah serimpi dapat berarti 4. Itulah alasan dalam tarian ini ditampilkan 4 orang penari perempuan yang anggun. Beberapa properti yang digunakan dalam tarian ini antara lain jebeng, cundrik, atau yang dikenal sebagai keris kecil, jemparing, dan tombak pendek. 4. Tari topeng. Nah, di sini ada gambar salah satu tari topeng. Tari topeng dinamai sesuai dengan jenis properti yang digunakan, yaitu topeng. Di Indonesia terdapat beberapa macam tari topeng, seperti topeng Dayak, topeng Bali, topeng Cirebon, topeng Reog, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.